Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aiko Azahra dengan NIM 11076-20095 dari kelas A PGSD Angkatan 2020. Seperti yang kalian lihat judul yang ada di awal video, pastinya terlintas di pikiran kalian ingin bertanya seperti mengapa dari kecil kita dibiasakan untuk berpikir? Manfaat dari berpikir itu apa saja? Lalu, bagaimana caranya melatih kemampuan berpikir pada anak? Eits, sebelum menjawab pertanyaan itu semua, mari kita perhatikan soal yang ada di bawah ini. Misalnya, jika ada 3 soal penjumlahan dasar, seperti ini, pastinya kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan cepat, bukan? Kira-kira kurang dari 5 detik, kalian bisa menjawab semuanya. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Pastinya kalian butuh waktu yang cukup lama, bukan? Untuk menyelesaikan dengan pengetahuan yang kalian sudah pelajari ketika masih sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah berkembangnya suatu ide dari pengetahuan yang kita ketahui. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa kita dari kecil dibiasakan untuk berpikir? Karena dengan berpikir dapat membantu perkembangannya hingga dewasa. Misalnya, saat anak mulai mengenal sesuatu, pastinya anak akan bertanya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua disarankan memberikan jawaban yang baik dan mudah dimengerti oleh anak. Jika tidak, akan membuat daya kritis dan keingintahuannya menurun. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa manfaat dari berpikir? Yang pertama, ada berpikir positif. Berpikir positif merupakan suatu cara berpikir yang menekankan pada hal-hal yang positif. Manfaatnya bagi anak membuat hubungan baik dengan sesama teman sebayanya, tanpa merasa curiga, was-was, atau perasaan negatif lainnya. Kedua, membuat anak lebih percaya diri terhadap keterampilan atau kemampuan yang anak miliki. Ketiga, menjadi lebih fokus terhadap apa yang anak kerjakan atau lebih terarah. Yang kedua, ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah upaya untuk menghubungkan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Manfaatnya, yang pertama, tidak mudah berputus asa. Yang kedua, memiliki imajinasi dan fantasi yang kuat. Yang ketiga, memiliki kekayaan kosakata dan ekspresi bahasa yang khas. Keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kelima, senang mencoba segala hal. Terakhir, yang ketiga, ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Manfaatnya dapat mendorong keingintahuan pada anak untuk menerapkan keterampilan yang ada di sekitar anak setiap saat. Kedua, meningkatkan kreativitas pada anak. Ketiga, memperkuat kemampuan pemecahan masalah. Ini merupakan keterampilan yang penting yang dapat orang tua bantu pada anak sejak dini. Keempat, berpikir kritis mendorong banyak perkembangan pada anak. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya melatih kemampuan berpikir pada anak? Untuk berpikir positif, yang pertama, buang kebiasaan mengeluh.
Dengan begitu, anak belajar bahwa situasi seburuk apapun selalu ada cara untuk menghadapinya. Yang kedua, fokus pada solusi, bukan masalahnya. Sepanjang hidupnya, anak akan menemukan berbagai jenis persoalan. Solusi yang baik hanya akan datang saat anak berpikir positif. Yang ketiga, mengukur kemampuan anak secara realistis. Ketika suatu hari anak mengalami kegagalan, jangan biarkan dia larut dalam kesedihan. Keempat, gunakan kata-kata yang memotivasi anak agar dia tidak merasa selalu gagal. Yang kedua, ada berpikir kreatif. Caranya, 1. Membuat perincian dan manik-manik atau kerang. Kedua, menciptakan gambar atau lukisan sesuai imajinasi anak. Ketiga, membuat berbagai bentuk lipatan dari kertas origami. Terakhir, ada berpikir kritis. Caranya, dorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Ketika anak bermain membangun sesuatu, misalnya rumah-rumahan, tanyakan kepada anak kenapa dia membangun rumah tersebut. Kedua, dorong anak untuk melakukan evaluasi. Misalnya ketika anak selesai menggambar bunga, tanyakan pada anak bagaimana pendapat dia tentang bunga itu. Ketiga, coba ajukan pertanyaan yang mendorong anak untuk membuat prediksi. Misalnya, tanyakan pada anak kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya. Dan yang terakhir, dorong anak untuk dapat membangun hipotesis. Tanyakan kepada anak, jika kita melakukan ini, apa yang terjadi selanjutnya ya? Video ini ditunjukkan untuk ujian akhir semester 2 mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Dr. Randa Yenina Akmal M. Hum.